748. Kalau tidak, jantung kecil Tanto tidak akan tahan. Adril mencibir dan berkata, memangnya mereka siapa? Pantaskah mereka mengenalku? Dengan adanya Gary tak terkalahkan yang mendukung Adril. Berteman dengan orang-orang kecil itu hanya akan menjatuhkan posisi Adril. Tanto tidak tahu bahwa Gary tak terkalahkan sudah sembuh. Dia masih memohon kepada Adril untuk tinggal dan terus meyakinkannya bahwa berteman dengan anak-anak kaya itu akan sangat menguntungkan bagi Adril. Tiba-tiba pintu ruang VIP terbuka. Kemudian terdengar suara tawa ringan dari luar. Tanto, standar hidupmu semakin menurun. Kenapa nggak ada satu wanita pun di sini? Beberapa pria muda berpenampilan luar biasa berjalan masuk dengan mengenakan pakaian merek terkenal. Tanto segera memperkenalkan mereka kepada Adril. Mereka teman-temanku di Majaya. Ini putra dari Kepala Persatuan Dagang Rahaja, salah satu organisasi dagang terbesar di Majaya. Ini Sekretaris Departemen Keuangan. Ini. Tanto juga memperkenalkan Adril kepada beberapa anak-anak kaya itu. Ini Adril. Sekarang dia seorang mahaguru. Tapi nggak lama lagi akan menjadi seorang master puncak. Semua anak-anak kaya itu tampak sombong. Mereka menatap Adril dengan tatapan merendahkan dan bingung. Mereka tidak tahu mengapa Tanto begitu sopan kepada Adril. Tanto, kenapa kamu bekerja untuk bos yang begitu kampungan? Kehidupanmu benar-benar semakin mundur saja. Ucap salah seorang pria. Suaranya terdengar tidak sabar memotong Tanto yang sedang memperkenalkan Adril. Pria itu adalah seorang anak muda berusia 20-an yang memiliki aura yang kuat. Begitu dia masuk, dia seperti bintang yang dikelilingi oleh banyak orang. Dia duduk di posisi tengah dengan sikap sombong dan meremehkan. Adril mendengar rasa ketidaksopanan dalam ucapannya. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, siapa kamu? Kamu bahkan gak kenal aku. Ucap pria itu. Dia tertawa seperti baru saja mendengar lelucon. Lalu berkata dengan sombong, dengarkan baik-baik. Namaku Willy Sujono. Ayahku Randi Sujono, Wakil Menteri Dalam Negeri. Wajah Tanto muram setelah diejek di depan umum. Tetapi dia tidak berani marah. Dia menarik Adril ke samping dan berkata dengan pelan. Ayahnya bukan wakil menteri biasa. Setelah Erik dipromosikan nanti, ayahnya akan menggantikan posisi menteri dalam negeri. Dia juga tergolong berbakat di lingkaran ini. Sekarang dia adalah sekretaris menteri dalam negeri. Aku mengundangnya datang sebagai perantara untuk meminta ayahnya memediasi hubunganmu dengan Erik. Rencanamu bagus ya. Ucap Adril sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa. Erik bahkan telah berlutut pada Adril. Untuk apa hubungan mereka dimediasi lagi? Tidak heran Tanto begitu penakut di depan Willy. Di Majaya, Departemen Kehakiman berada di urutan terakhir di antara 3 departemen besar. Ayah Willy sudah pasti akan dipromosikan menjadi menteri dan Tanto membutuhkan bantuan Willy. Tentu saja Willy bisa dengan seenaknya memerintah Tanto. Kamu nggak perlu memohon padanya. Aku akan menanganinya sendiri. Ucap Adril dengan tenang. Ketika Willy mendengar ucapan Adril, dia tersenyum meledek dan berkata, bagus, kamu cukup tahu diri. Kamu tahu bahwa kamu nggak boleh memaksa untuk bergabung dengan lingkaran yang nggak seharusnya kamu ikuti. Kalau begitu pergilah. Jangan merusak kesenangan kami. Kata-kata itu diucapkan bagaikan sinyal yang dikeluarkan. Orang-orang di sekitarnya turut tertawa. Lelaki tua ini sombong sekali. Memangnya dia bisa menanganinya sendiri. Tanpa bantuan Pak Willy, dia pasti akan mati di tangan Pak Erik. Ucap seorang pria. Tanto, ada apa denganmu? Kenapa kamu menjadikan orang kampungan dari kota Silas itu sebagai bosmu? Jangan bilang kita teman lagi di masa depan. Memalukan sekali. Kata pria lain. Wajah Tanto memerah. Tapi dia tidak berani banyak bicara. Latar belakang keluarga mereka hampir sama. Biarpun Tanto diejek, dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Tanto memaksakan diri tersenyum kepada Adril dan berkata, "Bos, maafkan aku. Aku akan bicara dengan mereka lagi. Apa lagi yang harus dibicarakan? Ayo pergi," ucap Adril sambil memutar matanya kepada Tanto. "Tapi," kata Tanto dengan ragu, "mengumpulkan begitu banyak orang tidaklah mudah baginya. Tapi apa? Ingatlah, bahkan kalau kamu menjadi anjingku, kamu masih lebih hebat daripada mereka. Tingkatkan pandanganmu. Kamu setidaknya adalah anak dari kepala Departemen Kehakiman. Bisa nggak kamu punya harga diri? Mereka hanya orang-orang bodoh. Nggak ada gunanya berteman dengan mereka," ucap Adril. Dia menepuk bahu Tanto, lalu segera menggandeng tangan Aurel untuk pergi. Tiba-tiba mata Willy berbinar. Dia berkata, "Wanita ini cantik. Kamu boleh pergi. Tapi tinggalkan wanita ini untuk minum bersamaku."